saya Rubia, NIM 1201062318, kelas 5B Manajemen, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Manajemen Pemasaran, yang diampu oleh Bapak Hendra Rofita MM. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yaitu strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Bab pertama, pendahuluan, dalamnya adalah latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dari strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan itu adalah strategi pemasaran yang sesuai dapat menghasilkan penjualan dan keuntungan besar bagi perusahaan. Saat menghadapi sedikit hambatan, pemimpin perusahaan dapat mencoba untuk meningkatkan pangsa pasar melalui harga yang bersaing atau kebijakan promosi yang bertujuan untuk mengusir pesaing lemah, atau mungkin bisa mencoba untuk mengkonsolidasikan industri. Rumusan masalahnya, jika Anda menjadi guru, jelaskan pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Selanjutnya, bab 2, tinjauan literatur, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan itu dilakukan melalui pemilihan pelanggan mana yang akan dilayani dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Strategi pemasaran itu terdiri dari segmentasi pasar, penetapan pasar sasaran pasar, diferensiasi, dan positioning. Segmentasi pasarnya adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisiensi dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap stimuli. Segmentasi pasar bisa ditetapkan berdasarkan segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikologis, dan segmentasi perilaku. Segmentasi geografisnya itu seperti pasar dibagi seperti pasar tuh dibagi secara geografis seperti negara bagian wilayah, kabupaten, daerah kota, dan bahkan lingkungan sekitar. Sedangkan segmentasi demografis itu pasar yang dibagi secara demokratis berdasarkan jenis kelamin, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, dan pendapatan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, dan lain-lain sebagainya. Segmentasi psikologis yaitu pasar yang dibagi berdasarkan kelas sosialnya, gaya hidup, ataupun karakteristik kepribadiannya. Segmentasi perilaku yang terakhir nih, yaitu pasar yang dibagi berdasarkan kelompok pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon konsumen terhadap sebuah produk. Yang kedua, penetapan sasaran pasar. Penetapan target pasar atau pasar sasaran adalah proses mengevaluasi daya tarik masing-masing segmentasi pasar dan memilih satu atau lebih segmen yang dimasuki. Penetapan target pasar dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, ada mengevaluasi segmentasi pasar. Yang kedua, memilih segmentasi sasaran. Yang ketiga, memilih strategi penetapan pasar. Yang keempat, pemasaran sasaran yang berwawasan sosial. Yang ketiga, diferensiasi. Mendiferensiasi penawaran tujuannya untuk nilai pelanggan yang unggul. Nah, di dalam diferensiasi ini terdapat 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, mengidentifikasi segala bentuk diferensiasi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, memilih keuntungan untuk membangun posisi. Yang ketiga, memilih keunggulan kompetitif yang tepat. Yang keempat, positioning. Positioning itu adalah pengaturan produk untuk dapat menempati posisi yang jelas dan berbeda. Dalam pikiran konsumen sasaran, menurut Yarid 1999, ada langkah-langkah penyusunan strategi positioning. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar itu untuk menentukan faktor penentu yang ada di pasar seperti kecenderungan permintaan, lokasi, pesaing. Kemudian dipertimbangkan alternatif atau cara segmen pasar sekaligus menilai ukuran dan potensinya. Yang kedua, analisis internal perusahaan.
yaitu mengidentifikasi sebagai sumber kekuatan dan kelemahan perusahaan untuk disesuaikan dengan segmen target pasarnya. Yang ketiga, analisa kompetitif, yaitu identifikasi terhadap pesaing yang mungkin akan memberikan pemasar berbagai masukan atau inspirasi untuk menentukan kesempatan diferensiasi. Bab 3, yaitu pembahasan, di mana kita akan membahas tentang strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan sebagai guru. Yang pertama, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan. Jika saya menjadi guru, pertama kali yang saya lakukan itu menentukan customer, yaitu SMA. Maka customernya adalah siswa SMA. Strategi pemasaran yang berpusat pada pelanggan ini berarti seorang guru yang memilih sekolah berdasarkan bakat atau keterampilan mereka. Sebelum memutuskan sekolah mana yang akan dipilih, secara alami saya menentukan strategi pemilihan, seperti memilih sekolah berdasarkan bakat atau keterampilan mereka. Sebelum memutuskan sekolah mana yang akan dipilih, secara alami saya menentukan strategi pemilihan seperti segmentasi pasarnya, mendefinisikan tujuan pemasaran, diferensi dan positioning. Strategi dijelaskan dalam nanti. Yang kedua, segmentasi pasar sebagai guru. Jika saya menjadi guru, segmentasi pasar ini maksudnya seperti saya akan mencari dan menemukan sekolah mana yang membutuhkan guru ekonomi atau guru sekolah mana yang kekurangan guru ekonomi. Karena saya menyelesaikan gelar di bidang bisnis, yaitu yang secara alami memilih untuk melanjutkan sekolah menengah, baik negeri maupun swasta. Dalam menentukan segmentasi pasar ini, saya mendefinisikan segmentasi pasar dari segi geografis. Artinya saya memilih siswa SMA di perkotaan karena letaknya yang strategis, akses yang mudah, dan transportasi yang mudah dilakukan. Sedangkan dari segi demografis, dari segi usianya, kalau mengajar di SMA rata-rata kan usia siswanya itu 15-18 tahun. Laki-lakinya berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, penetapan target pasar, di mana jika saya menjadi guru, target pasar saya itu ditentukan karena saya lulusan S1 pendidikan ekonomi. Saya akan memilih siswa SMA, baik itu negeri maupun swasta, untuk mengajar siswanya di sana. Yang keempat, diferensiasi. Jika saya menjadi guru, kemudian bersaing dengan guru lain dengan melamar ke sekolah yang sama dengan saya lamar, maka saya akan menunjukkan skill atau keahlian yang saya miliki. Saya juga menguasai informatika dan juga meyakinkan kepala sekolah dengan menunjukkan nilai ekonomi yang cukup bagus ketika saya dulu di universitas. Yang kelima, positioning. Jika saya menjadi guru, positioning itu artinya kita tuh harus mengetahui kedudukan seorang guru. Guru harus tahu posisinya sebagai guru di sekolah, karena tentunya saya sebagai pendidik ekonomi akan mengajarkan mata pembelajaran ekonomi kepada siswanya. Guru peserta pelatihan juga harus mampu mencantumkan keunggulan kompetitifnya seperti memenuhi keterampilan dan kemampuan yang telah dikuasai, menguasai bahasa asing seperti bahasa Inggris. Dengan kata lain, strategi atau model pembelajaran yang berbeda akan dapat selesai tepat waktu. IPK-nya yang akan memuaskan dalam sebuah perkuliahan. Bab keempat, penutupnya. Kesimpulannya, strategi pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan dilakukan melalui pemilihan pelanggan, mana yang akan dilayani, dan memutuskan proporsi nilai yang dapat melayani pelanggan sasaran dengan sangat baik. Sarannya, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar untuk sasaran pemasaran, serta mengembangkan produk dan bauran pemasaran untuk masing-masing produk tersebut. Baiklah, sekian video penyampaian materi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.